Saudara-saudari yang terkasih, Natal selalu datang setiap tahun. Tanggalnya sama, lagunya juga sama. Biasanya pun hampir selalu serupa. Namun pertanyaannya bukan apakah Natal datang, melainkan apakah Yesus sungguh hadir. Di balik gemerlap lampu dan sibuknya persiapan, ada hati yang lemah, ada jiwa yang kosong, ada orang-orang yang hadir secara fisik, tetapi hatinya jauh. Malam ini kita tidak sekadar menonton pertunjukan, kita sedang bercermin. Karena kisah ini bukan hanya tentang mereka di atas panggung, melainkan tentang kita semua. Tentang anak-anak dan remaja KAKR kita, yang lebih mengenal dunia daripada mengenal Sang Juru Selamat. Tentang permata yang sibuk mencari arah hidup namun lupa bertanya kepada Sang Pemberi hidup. Tentang Moria yang sibuk melayani, sibuk bekerja namun kehilangan sukacita. Tentang Mamre yang bekerja keras namun perlahan kehilangan kehadiran. Dan tentang para Zaitun yang menunggu dalam kesunyian sambil bertanya, apakah aku masih berarti? Inilah kisah Natal kita malam ini. Kisah tentang saat Natal dirayakan, tetapi Yesus tertinggal. Mari kita lihat bersama apa yang terjadi ketika Natal bukan tentang Yesus. Aduh, aku mau sekali lah Natal. Aku kan di fashion show, aku mau posting aku di media sosial. Tengok, gajamannya bagus belum? Iya, bagus sekali. Tapi kayaknya lebih seru main gamenya Natal. Iya. Betul. Ngapain kalian main semua itu? Natal kan gosip banget. Lebih baik aku main basket aja sama teman-teman. Kan, kita ngapain sih Natal? Apa sih gunanya Natal? Kan gak ada gunanya juga sih. Kita kan semua Natal disuruh sama orang tua kita. Buat apa Natal? Yaudah lah, yuk pilih. Ya kan, aku kira Natal terpaksa lagi. Males. Kisah, aku merasa ya, Natal ini gak ada bukti-bukti kali yo. Tiap tahun kok kita ngadain Natal. Tiap tahun Tuhan Yesus bilang tahun. Kita permata ini, kita jalan-jalan pasti. Belum pasti dengan Tuhan Yesus Juru Selamat. Iya kan? Aku tuh pulang kampus, nongkrong sama kawanku. Ngapain Natal? Ngapain ikut ujian? Mendingan nongkrong dong. Iya sih, aku juga ngerasain hal yang sama. Aku sengaja jadi orang BPH, organisasi di sekolah. Rasanya capek banget. Untuk latihan sekolah, malam. Masalahnya aku pulang pagi, bangun pagi, pulang pagi lagi. Untuk semua ini capek banget deh. Apa ini Natal ya? Natal kali ini pokoknya aku mau pamer belanjaan, tas, HP baru, dan baju baru. Dan juga dari MUA atau artis ya. Apa itu MUA? Pokoknya aku mau yang terbaik. Aku yang Natal itu supaya orang GBKP itu melihat aku cantik. Ya, Kita akhirnya segera saya kapan? pasti Pak, pasti. Iya, baik-baik. Terima kasih Bapak. Silakan. Sibuknya dengan semua pekerjaan, belum lagi pelayanan di gereja. Sampai-sampai terkadang aku lupa. Aku belum menyiapkan apapun untuk Natal tahun ini. Bagaimana ya mempersiapkan Natal tahun ini? Mana suami masih sibuk kerja, anak-anak sibuk dengan kegiatannya, rumah belum aku dekor, kue-kue Natal belum aku buat. Aduh, sibuk banget ya. Hei sobat, kalian berdua adalah teman terbaikku. Rasanya aku curhat sama kalian. Ini ceritanya. Dan
belakangan ini rasanya susah sekali cari duit. Rezekiku kayaknya semakin mandek, semakin jauh. Keuanganku semakin menipis. Sementara duit untuk keperluan anak sekolah semakin besar. Jadi rasanya sekarang ini duit adalah terpenting bagi aku. Tanpa duit semuanya kosong. Jadi mulai besok rasanya aku jangan lagi lah pergi ke gereja, jangan lagi ikut mamre, PJJ, Natal. Apapun katanya, duit adalah nomor satu. Itulah kuncinya. Pas di saudaraku. Aku pun merasakan seperti itu. Kita ini mamre itu tulang punggung keluarga. Tanggung jawab kita itu bekerja dari pagi, siang, malam, bahkan sampai pulang tengah malam. Itu kan tujuannya bukan kemana-mana, untuk keluarga, tanggung jawab kita. Apalagi ada WA, latihan kita Pak, latihan dong, untuk mamre Natal. Pak, sempat lagi, capek badan ini. Gimana menurut kamu? Aku pun seperti kamu bilang juga lah kan. Kenapa harus kita repot-repot ikut acara Natal, Ambre? Nggak masuk akal itu semua itu. Aku yang tahu cuma mau cari duit, cuan terus. Gak peduli dengan semua yang lain. Mau ikut kegiatan Mamre, PJJ, apa itu semua itu? Gak penting. Jangan duit, cuan. Anda itu Natal, aku Natal ini bulan ibu kok gak meriah ibu. Maka itu tiga-tiga kan kamu harusnya dengan kita. Perjuangan dia gentang, narasta, pilukan nanti dengan kita. Bapak pergi rumah kami, nanti boleh kita. Muka belum kok Natal indah, lau kok gak meriah ibu. Kamu buat ibu. Ayo kalau kata Lili, aku bilang lupa kamu yang sah. Sebenarnya kamu pernah jadi ini. Aku bilang kita ada Tuhan. Maka pas bagi kata Lili dia, mata aku bilang begini. Begini kata Lili, tidak ulang tapi kegiatan ingin saya pimpin jadi timah. Natal kembali datang, tetapi banyak hati telah terlalu penuh oleh kesibukan, penuh oleh kelelahan. Tapi Yesus lahir. Ini adalah sebuah fakta dan sejarah. Tetapi tidak selalu dia diterima. Inilah Natal yang meriah di luar, namun sunyi di dalam. Kita menyadari bahwa Natal bisa dirayakan tanpa Kristus. Kita pun mungkin mulai bertanya dengan jujur, kalau begitu di mana Dia dalam hidupku? Mungkin kita sibuk dengan perayaan, tetapi lupa pada pribadi yang kita rayakan. Mungkin kita rajin beribadah, tetapi hati kita jauh dari hadiratnya. Anak-anak, remaja, Permata, Moria, Mamre, Zaitun, bahkan kita yang telah lama menyatakan iman kita. Semua kita bisa kehilangan fokus. Kita mengenal cerita Natal, tetapi belum tentu sungguh mengenal Dia. Malam Natal mengingatkan kita bahwa Kristus tidak lahir di tempat yang megah, tetapi di palungan yang sederhana. Bukan karena dunia tidak mampu menyediakan tempat, tetapi karena hati manusia sering tidak memberi ruang baginya. Hari ini, malam ini,
kita diajak berhenti sejenak, menundukkan hati, mengakui bahwa tanpa Dia hidup kita kehilangan arah. Iman menjadi rutinitas dan kasih menjadi dingin. Seperti para gembala yang tersadar dan berbalik mencari Sang Juru Selamat, kita pun dipanggil untuk bertobat, kembali kepada Dia, membuka hati dan memberi tempat bagi Kristus, bukan hanya di perayaan Natal, tetapi dalam keseharian hidup kita. Sebenarnya aku ngerasa kalau ada yang kurang di dalam hatiku ini. Semalam aku dibully di dalam sosial media aku, tapi aku nggak tahu mau ngomong ke siapa. Hampa rasanya, tiap malam aku nangis, cuman aku nggak tahu mau ngomong ke siapa. Kayaknya aku kurang. Aku mau Yesus ada di hatiku. Aku merasa ada yang kurang. Aku sadar ternyata main game itu gak baik untuk kesehatan kita. Aku mau dekat dengan Yesus karena aku sadar aku gak dekat dengan Yesus. Aku juga sadar Natal itu bukan tentang kado, tetapi Natal itu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Aku juga sadar bahwa Natal lebih penting daripada bermain basket. Tuhan Yesus sudah lahir dan berkorban untuk kita. Pastinya harus mendulukan Natal daripada bermain. Aisyah, aku merenung Tuhan dan aku sadar kalau ternyata gak ada juga salahnya kalau kita memberikan waktu kita sejenak saja untuk Tuhan. Cuma sekali setahun ya kita merayakan ulang tahun Tuhan Yesus. Padahal Tuhan itu tiap harinya dirawat kita. Benar kan? Aku juga menyadarinya seperti itu. Pulang nongkrong pun aku hampa rasanya, kosong kurasa. Aku tahu banyak teman-teman di tongkrongan, tapi karena ada rasa kekosongan itu membuat hampa. Hari ini mungkin melalui Natal aku menyadari bahwa bukan hanya teman saja yang menjadi teman sejati, tetapi Juru Selamat yang lahir di hari ini. Iya benar Kasar. Aku juga merasa terlalu sibuk mengerjakan urusan organisasi, pulang malam langsung tidur, rasanya hampa. Bukan Tuhan, saya sadar saya telah membuat kesalahan, saya telah jauh dari Tuhan. Semalam malam Natal aku posting di FB Pro. Kata sosialita aku jelek kali cuma Adrian kata. Dibilangnya juga kok pamer-pamer pula kok di gereja itu. Natal itu hati kamu Adrian, bukan pada kamu itu. Jadi setelah udah khotbah juga, aku tersadar dalam hatiku, Tuhan, maafkanlah anakku ini Tuhan. Tuhan datang aja dengan kesederhanaan, tapi aku sebagai murid yang Tuhan pamer ke teman-teman, tetanggaku. Aku sadar Tuhan, setiap apapun yang kulakukan Tuhan, baik itu belanja, tas mewah, HP, itu gak ada gunanya Tuhan. Itu hanya mempengaruhi hati kami ini. Jadi aku bertekad, kalau ke gereja harus sederhana. Kalau bisa kita sebagai mulia jangan tersaring.
pekerjaan itu semu dan kosong. Aku terlalu sibuk mengerjakan ini dan itu. Dalam pelayanan pun terkadang aku hanya ingin pengakuan semata. Aku hanya ingin dipuji. Tapi saat ini aku sadar bahwa Tuhan Yesus itu hadir dalam kesederhanaan, bukan dalam hidup yang penuh hiruk pikuk dan kesibukan semata. Terima kasih Tuhan, saat ini aku sadar. Aku baru sadar, sesibuk-sibuknya juga mengurus suami dan anak-anak, harus meluangkan waktu hati untuk Tuhan. Ternyata sekarang aku baru sadar bahwa selama ini aku nyangkal Tuhan. Jadi walaupun aku bekerja dari pagi sampai tengah malam, kalau tidak berkat Tuhan hasilnya tidak ada. Jadi mulai Natal ini terus ke depannya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, biar apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Saya merasa seperti ini. Semalam saya di kota sana, hari ini di sini, besok kemana lagi? Capek juga. Sebenarnya saja. Banyak nanti penghasilan kita sia-sia juga. Ada kosong. Bisa diisi siapa? Dan bisa diisi apa? Yang harus mengisi hati itu sama seperti kamu. Selama ini cari uang, uang terus di kepala ini. Ternyata itu semua hampa kalau kita tidak berjalan di jalan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Salah aku bukan selama ini, selalu mengabaikan teman-teman yang mengajak untuk selalu ikut bersekutu dalam nama Tuhan. Ini aku sudah sadar bahwa semua yang kulakukan selama ini membuat aku jauh dari Tuhan. Tapi sekarang aku akan mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah membuka hatiku. Ibu mencakup guru tinggal lalu pada si pegedang-gedang kalau kita cene lo pada si pegedang-gedang kalau kita menggoge kita lalu kita dengan teman-teman entah berbulan entah dehara ulang si pegedang-gedang kalau kita cene ya ibu karena kita yang siapa goge kita tua-tua ini. Jadi membantah kita kasih itu ya si dalam saja senyenang hati dibaca ke seluruh tak sebagai gak perintah Tuhan membantah terima kalau bergelintirkan dengan pengalaman Tuhan Immanuel Tuhan beserta kita. Bukan tentang perubahan keadaan, perubahan hati yang diikuti dengan perubahan. Natal membawa pembaharuan bagi setiap orang yang menerima Yesus lahir di hati. Semua paksana kita nagani lilin Natal.
pendidikan